Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning, my student. In this special occasion, I would like to tell you about our new material. It is on second semester, and in this second semester, we still use the same book, that is Science 1, Start Science 1. Jadi masih menggunakan buku yang sama ya teman-teman ya. Nah, hari ini jadi ini. Nah, kita masuk ke unit 3, that is growing plants atau pertumbuhan tanaman. Nah, ini kita masuk ke materi berikutnya yaitu growing plants. Ada di unit 3, teman-teman bisa lihat, silahkan di halaman 43 dan 44 ya. Kita masuk langsung di halaman 44. Please open your book on page 44. Nah, the part of a plant. Di sini ada bagian, part ini namanya bagian ya. Silahkan yang sudah dibuka bukunya bisa ditulis artinya juga. Nah, ini namanya bagian dari tanaman. Bagiannya apa saja sih, Mister? Nah, dari semua tanaman, most plants have roots. Yang bernama root. Root itu adalah akar. Akar. A stem. Stem ini batang. And leaves atau daun. Silahkan bisa diartikan atau ditulis di bukunya masing-masing ya, biar besok kalau ketika tes bisa mengerjakan. Nah, some plants may have flowers and fruit. Jadi sebagian tanaman juga mempunyai flower, bunga, dan juga fruit atau buah. Ada nggak, Mister, tanaman yang tidak mempunyai buah? Ada. Contoh tanaman hias kayak lidah buaya, dia kan nggak ada buahnya. Terus juga ada tanaman pucuk merah, itu juga tidak ada buahnya. Tapi punya bunga nggak? Sebagian juga ada yang tidak punya bunga. Contoh kayak tadi tanaman pucuk merah itu tidak punya bunga dia, hanya daun-daun saja. Nah, ini di sini sudah dijelaskan di sini ya. Ada gambaran di sini, ada leaf, daun, fruit, buah, ada flower, bunga, ada stem, batangnya di sini, dan root, akar. Sekarang coba kita masuk ke halaman 45 atau halaman 45. Yang pertama, we have root atau akar tadi ya. Mister sudah jelaskan artinya tadi. Nah, akar ini berfungsi sebagai apa? The roots help to hold the plant in the ground. The roots help to hold the plant in the ground. Jadi fungsinya akar di sini adalah hold atau menahan. Menahan agar tanaman masih di dalam tanah, agar tanaman masih di dalam tanah. Fungsinya agar tanaman ini tidak ambruk atau tidak roboh. Fungsi yang lain apa, Mister? Fungsi yang lain selain menahan, tadi yang pertama adalah menahan agar kuat ya. Terus yang kedua itu mengalirkan air atau mencari sumber air. Nah, teman-teman bisa ditulis sendiri di bukunya biar lebih jelas. Selain menahan agar tanaman itu kuat, yang kedua fungsinya adalah untuk mencari sumber air. Kita tahu air adalah sumber utama dari tanaman. Nah, gitu. Itu yang pertama untuk akarnya. Sekarang kita buka lanjut lagi on page 46. Yang kedua ada the second one is stem atau batang. Nah, Mister sudah katakan nanti artinya ya. The stem hold up the plant. Nah, stem ini juga fungsinya adalah menahan agar tanaman ini masih utuh berdiri, tetap berdiri. Ada nggak tuh batang yang tidak dapat menahan? Ada.
Mister, di rumahnya Mister juga banyak pohon-pohon yang tumbang gara-gara apa? Batangnya di sini, batangnya tidak kuat. Akhirnya tanamannya tumbang. Itu ya. Tadi juga sama fungsinya menahan agar tanaman itu tetap kokoh berdirinya. Tuh. Nah, di batang ini juga aliran air yang dari tanah. Nah, yang dari akar tadi, akar kan mencari sumber air, dialirkan melalui batang di sini, akhirnya disalurkan ke semua bagian tanaman. Ini juga tempatnya untuk mengalirkan air. Terus yang kedua, yang selanjutnya, the next one is leaf atau daun. Nah, daunnya, leaves come in many different shape and size. Leaves can come in different colors too. Nah, jadi daun ini bentuknya berbeda, shapes, bentuk, silahkan teman-teman bisa ditulis di bukunya, and size, atau ukuran. Leaves can come in different colors too. Nah, jadi warnanya juga kadang berbeda. Warna. Jadi daun itu berbeda ya, berbeda bentuknya, berbeda ukurannya dan juga warnanya. Fungsi yang lain, Mister, dari daun itu apa? Fungsi yang lain yaitu di daun tersendiri, di daun tersebut itu akan terjadi yang namanya fotosintesis. Tapi Mister di sini tidak akan bahas fotosintesis ya. Teman-teman silahkan cukup mengetahui atau memahami bahwa daun itu mempunyai ukuran yang berbeda dan juga bentuk yang berbeda dan juga terakhir mempunyai warna yang berbeda. Yang di rumah punya tanaman pasti daunnya berbeda-beda ya. And then the next one, flowers atau bunga. Flowers come in many different shapes, size, and also colors. Nah, bunga juga sama dengan daun. Dia mempunyai bentuk berbeda, ukurannya juga berbeda, warnanya juga berbeda. Kalau bunga terkecil itu ada, mungkin ada bunga mawar juga kecil. Kalau bunga terbesar ada bunga Rafflesia. Nah, itu bunga terbesar itu. Rafflesia arnoldii. Dan juga berbeda warnanya, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang kehijau-hijauan, ada yang putih, ada yang pink, pokoknya warna-warni deh, ukurannya, warnanya, dan juga bentuknya. Lagi nih, oke. Nah, the last one, we have fruit atau buah. Sama seperti sebelumnya. Jadi buah ini juga mempunyai bentuk, ukuran, dan juga warna yang berbeda-beda. Contoh kecil di sini ada buah manggis bentuknya bulat, bundar seperti ini. Ada buah durian, durinya sangat tajam sekali ya. Kalau kena kaki, waduh bahaya sekali ini kalau kena kaki. And then the next one we have pineapple, nanas. Yang suka kecut-kecut, ini nanas juga bagus. Rambutan, nah rambutan ini di depan rumahnya Mister ada banyak sekali rambutan. Kalau mau rambutan tinggal main ke rumahnya Mister ya apa. Dari semua buah ini kira-kira teman-teman suka buah apa? Nah itu ya. Untuk yang hari ini adalah tentang growing plants. Itu yang pertama tentang the part of a plant. Jadi bagian-bagian tanaman tadi ada roots, ada stem, ada leaves, ada flower and fruits. Nah, tadi fungsinya juga sudah Mister katakan satu persatu. Kalau akar tadi fungsinya untuk menahan agar tetap di dalam tanah agar kuat dan juga mencari sumber air. Terus yang stem atau batang juga menahan tanaman agar tetap berdiri. Yang leaf juga sama daun, yaitu mempunyai ukuran, mempunyai bentuk dan warna yang berbeda. Selain itu fungsinya juga untuk tempat fotosintesis. Terus yang flowers juga sama mempunyai ukuran,
dan bentuk dan warna yang berbeda. Ada yang putih tadi, bunga putih, ada yang bunga merah, bunga kuning. Nah, terus yang terakhir kita mempunyai buah fruit, di mana mempunyai ukuran berbeda, bentuk berbeda, dan juga warna yang berbeda. Nah, sekarang coba teman-teman dari semua ini kan tanaman ya, ada root, stem, the leaves, flower, and fruit. Coba sekarang Mister mau tanya, mau tahu deh, teman-teman kira-kira dari semua buah yang paling suka itu buah apa? Nah, kalau sudah tahu buah apa, silahkan komen ya di Google Classroom-nya, di kolom komentarnya. Jangan lupa dikasih nama, terus misalkan namanya, my name is Ahmad, I like bla bla bla. Misal I like durian, I like durian, I like rambutan, I like avocado. Nah, gitu ya. Terima kasih dari Mister. Sekian, thanks for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.